B. Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori strukturasi menurut Anthony Giddens. Anthony Giddens lahir pada tanggal 18 Januari 1938, tepatnya di Edmonton, London, Britania Raya. Beliau mengemukakan bahwa teori strukturasi adalah sebuah upaya di antara pemahaman di sosial konvensional yang cenderung berpihak atau menggunakan kegiatan yang subjektif pada satu sisi dan objektif pada sisi lain. Subjektif adalah pendekatan yang terpusat pada analisis tindakan agen, sedangkan objektif adalah pendekatan analisis sosial yang fokus pada struktur atau makro. Lahirnya teori strukturasi tidak boleh menghindari keberpihakan yang terlalu kuat pada salah satu sudut. Max Weber adalah seorang tokoh subjektivis, sedangkan David Emil Durkheim adalah tokoh objektivis. Analisis sosial menurut Giddens antara agen dan struktur, antara aktor dan sistem sosial itu bukan sesuatu yang terpisah tetapi bersifat timbal balik. Contoh tindakan subjektif berjabat tangan. Bentuk tindakan sosial yang didasarkan pada motif-motif individu. Sedangkan contoh tindakan objektivis berjabat tangan dianggap sebagai sebuah perwujudan struktur sosial di mana orang tersebut hidup. Juga suatu tindakan yang harus dilakukan dengan dorongan atas dasar nilai-nilai, aturan-aturan, dan norma-norma. Struktur dibagi menjadi 3. Yang pertama ada signifikansi. Biasanya itu terdapat simbolisasi, kewacanaan, aktor, dan lain sebagainya. Yang kedua ada dominasi. Dominasi itu dibagi menjadi 2. Ada otoritatif sama alokatif. Otoritatif adalah menguasai orang lain, dan alokatif itu adalah penguasaan terhadap bahasa. Yang ketiga ada yang namanya legitimasi. Legitimasi itu biasanya itu terdapat pembenaran, keabsahan biasanya ada dalam norma, hukum, nilai-nilai, dan lain sebagainya. Cara bekerja 3 struktur dalam diri seorang aktor yang bersifat timbal balik. Kita ambil contoh misalkan polisi. Polisi adalah penyebutan dari struktur signifikansi, lalu ada struktur dominasi. Polisi itu punya hak untuk memberhentikan orang di jalan apabila orang tersebut melanggar aturan. Terus ada struktur legitimasi. Struktur legitimasi itu polisi itu ketika memberhentikan orang dibenarkan karena seorang polisi itu mempunyai hak. Maka dari itu menurut Giddens, individu itu tidak bisa bekerja sendirian kalau tidak memiliki 3 struktur tadi. Sebaliknya, struktur pun tidak bisa bekerja tanpa adanya aktor yang tidak memiliki kapasitas tersebut. Yang terakhir ada perbedaan antara kekuasaan dan dominasi menurut Giddens. Dominasi tidak sekadar hanya kepada kemampuan dan signifikansi yang dimiliki oleh seorang aktor, tetapi kemampuan si aktor mentransformasikan sumber daya yang dimilikinya kepada orang yang didominasinya. Sedangkan kekuasaan itu tidak cukup hanya dengan kekuatan saja, yang kemudian memaksa orang lain agar tunduk pada kekuasaan yang dimilikinya. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.